Merdu wilayah pidi, dudo bagi jut pidi jaya. Tanyo bena syukur ke Rabbi, nanggro berseri jino kajaya. Itu dia. Terima kasih. Kalau fales lah situ dia. Pidijaya salah satu kabupaten di Aceh yang menyimpan ragam sejarah. Wilayah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Pidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007. Daerah yang dijuluki Negeri Japakeh ini terus berkembang menjadi daerah yang ikonik melalui potensi sejarah dan budayanya. Kabupaten Pidijaya dengan ibu kotanya Merdu menjadi saksi sejarah dari masa kerajaan Aceh hingga kemerdekaan. Daerah ini meninggalkan banyak jejak sejarah yang patut dijaga dan dilestarikan. Pidijaya dan Merdu khususnya itu punya arti sendiri. Terbukti dengan sejarah nampak tilas Sultan Iskandar Muda dulu perjalanan untuk menundukkan Malaka. Nampak tilasnya dari Banda Aceh, ya Merdu sentralnya. Maka mungkin itu salah satu sejarah yang dikatakan Gajah Piyuh Merhadu, asal-usul lahir ke Merdu dan sampai lahirnya Pidijaya. Dan ada pun sejarahnya, Istana Iskandar Muda masih ada di Merdu. Japakeh kampungnya ada di Banda Aceh, tapi kuburannya di Merdu. Yang paling khas itulah sejarah Iskandar Muda. Karena dulu leluhur kita mengatakan bahwa seharusnya ibu kota Provinsi Aceh ini adalah Merdu, bukan Banda Aceh. Karena Sultan Iskandar Muda sudah lama di Merdu sampai mendirikan istana. Tetapi konon katanya karena air Krung Merdu, air sungai kata. Krung itu sungai. Krung Merdu dengan Krung Banda Aceh entah mana lebih berat. Terjadi situ ada kesalahpahaman tentang berat. Jadi sehingga kita nggak mengatakan bahwa itu sebuah penipuan. Tapi taruhlah berat Krung Banda Aceh sehingga Banda Aceh lah yang sekarang menjadi pusat provinsi Provinsi Aceh. Banda Aceh, bukan di Merdu. Tahun 2020, Pidijaya kembali mencatatkan sejarahnya lewat peresmian museum pertama di daerah ini. Kehadiran Museum Pidijaya menampung sejarah dan budaya wilayahnya. Museum ini merupakan hasil kepedulian putra daerah, Marzuan yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Pidijaya. Di awal-awal saya di kebudayaan memang belum ada wadah untuk tempat eksplor kebudayaan. Makanya salah satu yang bisa menaungi kebudayaan itu menurut kami museum yang paling sentral. Karena di museum kita bisa menyimpan benda-benda cagar budaya, benda-benda penting yang menjelaskan sejarah dari Pidijaya, juga bisa untuk mendidik anak-anak kita mengenal sejarah. Secara keilmuan memang saya nggak punya keilmuan di bidang kebudayaan,
Tapi karena memang jabatannya itu memang kita harus mengurus kebudayaan, jadi terpaksa belajar lagi dari nol. Kita pelajari apa nih yang paling penting untuk dikembangkan. Dulu kita buatkan galeri di kantor. Jadi kami kerja dengan dikelilingi oleh benda-benda zaman dahulu. Kita coba usulkan ke provinsi waktu itu untuk didirikan museum permanen yang kita bisa menyimpan benda-benda berharga di situ. Nah, rumah yang sekarang berdiri ini itu sebetulnya di awal mau dibawa ke PD induk. Karena kami orang Pijai, darah Pijai tadi, ya kami protes. Kenapa nggak didirikan di PD Jaya? Alhamdulillah waktu itu disahuti sama orang provinsi. Untuk tempat ini langsung Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati yang tunjuk lokasinya. Tempat ini dulu masih hutan belantara. Ya kami coba tata semampu kami di saat itu. Minimal nggak hutan lagi lah. Ya. Dan alhamdulillah ya masih seperti sekarang ini. Belum bagus, tapi minimal ada untuk anak-anak kita sebagai tempat edukasi. Untuk status, alhamdulillah kita sudah registrasi nasional. Nomor registrasinya sudah ada, karena ini juga lumayan berat ini persyaratan museum. Cuma karena memang ada niat untuk mendirikan museum, dan saya pun kebetulan masih dipercaya di bidang kebudayaan, kita bisa selesaikan. Biarpun kita lihat sekarang dengan kondisi yang serba kekurangan dan serba terbatas, kami lihat hanya sebuah bangunan bekas, rumah Aceh yang kita isi dengan beberapa barang-barang bersejarah. Yang itu yang baru kita dapatkan dari bantuan masyarakat. Itulah komitmen kami. Yang pertama sekali kami bersama Pak Bupati dan juga dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan yang khususnya bidang kebudayaan, kami menugaskan beliau, para kepala dinas maupun dengan Kabid, untuk berupaya semaksimal mungkin. Ada, biarpun belum sempurna, atas kerjasamanya kita, insya Allah bisa kita tampilkan benda-benda bersejarah yang merupakan itu baik ke tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional. Selamat datang di Museum PD Jaya. Saya Wanit Armando, pemandu Museum PD Jaya. Hari ini akan memandu kawan-kawan sekalian untuk melihat apa saja yang ada di Museum PD Jaya. Ayo kita lihat ke dalam apa saja yang ada di Museum PD Jaya. Sekarang kita berada di serambi depan Museum PD Jaya. Museum PD Jaya ada 3 serambi, depan, tengah, dan belakang. Untuk koleksi numismatik di Museum PD Jaya, kita ada 2 macam, uang kertas dan uang logam. Untuk uang kertasnya yang tertua dari tahun 45, itu uang Rp1. Ya. Lalu yang uang logamnya yang tertua adalah mata uang dari timah yang dikeluarkan pada zaman Kesultanan Aceh Darussalam. Ada 4 unit ya. Sekarang kita lihat salah satu koleksi etnologika yang ada di sini. Ini pada masanya disebut sudahan atau ludahan, biasanya terbuat dari kuningan, biasa digunakan untuk membuang sisa bersirih. Jadi bersirih itu kan kebudayaan kita ya, jadi pada masanya siap bersirih, sisanya itu dibuang ke dalam ludahan ini. Baik, sekarang kita ke serambi tengah. Serambi tengah ini posisinya lebih tinggi dari serambi depan dan belakang.
Kenapa Serambi Tengah ini lebih tinggi dari depan dan belakang? Karena di Serambi Tengah ada Rumoh Inong atau kamar utama. Ini adalah Rumoh Inong atau kamar utama dalam Rumoh Aceh. Rumoh Inong atau kamar utama ini khusus diperuntukkan bagi anak perempuan. Dalam filosofisnya, begitulah orang Aceh memuliakan perempuan. Karena rasa museum itu adalah sebuah sentra terkumpulnya fakta sejarah yang kiranya sekarang tercabik-cabik, berserakan tadi mana. Museumlah tempatnya untuk mengumpulkan kembali sebagai pusat kajian untuk anak-anak kita mungkin tahu akan sejarah. Ini demi anak-anak bangsa ke depannya. Saya rasa ada uniknya. Rumah Aceh sebagai museum, di mana tempat kita menyimpan koleksi-koleksi barang tempo dulu. Sebenarnya Rumah Aceh sendiri bagian daripada koleksi museum. Tetapi Pidijaya malah Rumah Aceh dijadikan sebagai museum. Itu satu yang unik. Kemudian desain tempatnya, saya rasa desain tempat museum di Pidijaya indah. Dikelilingi oleh kolam yang belum ada di daerah-daerah lain. Karena indah tempatnya itu indah dipandang, membuat orang senang datang gitu. Museum Pidijaya menjadi rumah bagi benda-benda bersejarah, sekaligus pusat pelestarian seni musik dan tari tradisional. Masih di bawah binaan Disdikbud Pidijaya, Sanggar Merah Setia melahirkan pewaris seni budaya yang telah berhasil mencatatkan prestasi hingga tingkat nasional. Tujuan awalnya itu sebenarnya menanamkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai cinta terhadap keseniannya pada diri anak-anak ini. Nah, dengan dasar itu saat mereka sudah tahu nih identitas mereka, tahu kebudayaan mereka apa, nilai budayanya apa, kesenian tradisi Pidijayanya punya mereka sendiri apa. Nah, baru kita berekspresi melalui gerakan-gerakan tari kreasi atau tari tradisionalnya sendiri gitu. Nah, barulah kita ikutkan nih event-event, baik itu di tingkat lokal, provinsi maupun nasional, seperti itu Kak. Jadi kita cuma mau hilangkan kesan museumnya. Museum yang disimpan itu benda-benda bersejarah yang seram gitu kan. Malas dikunjungi orang. Kita coba robah itu, jadikan museum itu tempat berekspresi bagi anak-anak kita. Sehingga di sini itu museum kita ini jatuhnya jadi tempat wisata. Kalau tantangan sangat banyak. Memang generasi sekarang ini memang kalau kita bisa bilang udah mulai melupakan adat dan kebudayaannya. Ya memang tantangannya itu berat, tapi kami enggak pernah pesimis. Yang pada dasarnya memang kalian ini anak-anak Aceh asli. Kalian punya adat dan seni budayanya yang memang Aceh ini memang sudah dikenal. Yuk kita pertahankan. Karena sudah diakui oleh
ya dari UNESCO sudah ada juga. Ada sebait, bukan satu bait sih, ada lirik di dalam tarian Temampo ini. Kami coba buat itu lirik untuk bisa kami kasih masuk ke dalam tarian itu, yang dimana liriknya itu adalah merdu wilayah pidi, dudo bagi jit ke pidi jaya. Merdu wilayah pidi, dudo bagi jit pidi jaya. Hanya bersyukur ke Rabbi, nanggrau berseri jino kajaya. Yang artinya merdu ini dulu masih di bawah Kabupaten Tupidi. Tapi kami yakin di Pidi Jaya ini memang ada potensi. Sehingga di 2007 kita pisah dari Pidi Induk. Dan alhamdulillah Pidi Jaya sekarang yang sudah berusia 16 tahun sudah makin dikenal ya dengan prestasinya. Salah satunya juga yang dari seni. Alhamdulillah semangatnya kalau saya lihat memang nggak bisa dibendung lagi, kita bilang. Udah macam itu banjir lah ya. Nggak bisa dibendung lagi, memang istilahnya orang ini haus. Haus maksudnya, Bang, kami masa cuma ini aja, dia bilang gitu. Kasihlah yang ini lain. Oh, sudah mulai haus ternyata, memang udah mulai cinta lah kita bilang. Dan ingin bisa lebih tahu lah, maksudnya ada materi ini, materi itu, dan sehingga alumni kita, alhamdulillah di Banda Aceh mau di Losmawe sudah terpakai. Ya berkat adanya skill ini, skill dia nari, skill dia musik. Saat seseorang yang memang dia bangga dengan identitasnya malah jadi keren. Nah, jadi saya rasa itu aja sih yang ditanamkan ke anak-anak, mindsetnya yang dirubah. Mindsetnya bahwa dengan kesenian itu, dengan budaya sendiri itu jadi lebih keren, beda dengan yang lain. Kita jadi lebih cool gitu. Lebih kita ngenain, kita balut kesenian tradisi ini dengan dikemas dengan bentuk milenial yang dekat dengan mereka. Jadi saat itu kita terus lakukan, insya Allah anak-anak bakal suka dan tantangannya jadi lebih sedikit. Menjaga warisan seni dan budaya sudah menjadi tugas bersama. Museum menjadi salah satu upaya untuk merekam sejarahnya. Namun keterlibatan semua pihak menjadi kunci utama untuk melestarikannya. Sebenarnya tantangan terhadap pemajuan kesenian tersendiri tergantung ekosistem seninya nih, ekosistem seni yang ada di daerahnya gitu.
ekosistem seni itu kan terdiri dari pemerintah yang menaungi, instansi yang menaungi, sama pelaku seninya atau pelaku budayanya. Nah, saat kedua hal ini, instansi dan pelakunya bekerja sama dengan baik, artinya saling mendukung, itu insya Allah program pemajuan kesenian itu akan berjalan dengan baik. Salah satunya itu tadi, berlatih di sanggar itu akan baik. Namun apabila salah satunya tidak imbang gitu, nah itu akan sulit. Bisa jadi kurangnya perhatian gitu, atau kurangnya minat masyarakat. Tapi di PD Jaya sendiri, anak-anak sanggar kita sendiri semangatnya bagus, kemudian pemerintah kita juga mendukung penuh terhadap pemajuan kesenian itu. Nah, alhamdulillah proses kita selama beberapa tahun terakhir ini berjalan dengan baik. Harapan kami yang pertama sekali ada atau lahir satu rumah budaya yang memang ini belum sempurna. Kami yakin nanti akan terbangun satu rumah yang permanen, yang menyerupai memang rumah Aceh, yang diisi dengan benda-benda bersejarah dan tempat-tempat kegiatan-kegiatan anak-anak kita, dan juga akan kami isi dengan fasilitas-fasilitas yang belum sempurna, baik dengan masalah MCK dan sebagainya, dan tempat-tempat sholat, tempat istirahat, dan juga masalah jembatan melintas yang kita padukan, yang sehingga menjadi unik di tempat rumah Aceh ini. Saya akui itu berat betul. Karena kenapa? Kita tidak punya anggaran khusus, tapi sedikit memaksa di saat itu untuk bisa mendirikan museum ini. Jadi kalau saya sih pesannya untuk tim semua yang di bidang kebudayaan, siapapun nanti, ini tolong dijaga. Karena kita kan bisa berganti-ganti. Tapi museum ini punya PD Jaya. Kita bangun untuk anak-anak kita biar tahu sejarah orang tuanya di masa dulu. Hai anak Nanggro, tua dan muda, terutama kata-kata yang muda, tak berkokoh kekuatan, tak latih budaya, tak berkuat, tak ingat, tak pegang budaya nenek moyang kata. Insya Allah Aceh PD Jaya kuat.